تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, berlomba-lombalah, bersegeralah, ila magfirah, menuju ampunan. Yang kita kejar itu harusnya bukanlah kemurkaan, tapi adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jannah. Maka jannah adalah sesuatu yang harus kita kejar. Bahkan bukan saja jannah, tapi jannah yang paling tinggi. Apa jannah paling tinggi? Sudah pernah kita bahas. Firdaus. Idza sa'altumullahul jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta surga, maka mintalah surga firdaus. Kenapa? Karena fa'innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Firdaus itu surga yang paling tinggi, surga yang paling utama. Wa minhu tafajjaru anhar al-jannah. Dan kalau kita tahu adanya air-air yang mengalir di jannah itu, sumbernya adalah surga Firdaus. Yang kedua, ketika disebut wasari'u, maka maknanya juga adalah sabiqu. Kalau sahabat membuka Quran surat Al-Hadid ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Sari'u sabiqu, berlomba-lomba. Jadi sebagai sesama muslim, kita itu paling bagus saling mendahulukan. Ifat, ya. Silakan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh saling mendahulukan, yaitu dalam bab kebaikan, dalam bab mengejar ampunan Allah, dalam bab menuju jannah. Jangan sampai menuju jannah kita bilang, Pak, Bapak dulu nanti masuk jannah. Nah. Atau bertaubat, Bapak dulu saja taubat, saya belakangan. Jadi sabiqu. Jadi makna sari'u, sabiqu, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Kalau kita punya kapasitas menjadi imam misalkan, ya, dan orang lain tidak punya kapasitas menjadi imam, ya jangan duluan-duluan. Ya, itu ciri-ciri akhir zaman juga begitu. Ya, kalau di stasiun kereta api, ya kan, sholat kan gak ada imam rawatibnya, gak ada. Silakan bapak dulu, bapak aja. Bapak dulu, bapak aja. Yaudah kita sholat masing-masing aja. Karena masing-masing gak bisa jadi imam. Akhirnya banyak orang sholatnya di, kalau misalkan insan, dia sholat di ujung sana paling sono, ya kan? Kenapa? Supaya tidak ada makmum, gitu kan? Supaya nggak bisa ditepok, supaya nggak ada makmum, gitu. Nah, karena itu kemudian berlomba-lomba wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nah, ini adalah satu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga waktu itu dalam isi surat beliau kepada Heraklius. Heraklius ini penguasa apa? Roma, ya. Maka setelah mendapatkan surat dari Nabi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Heraklius,
surga seluas langit dan bumi. Terus neraka ada di mana? Kata Heraklius. Nah, isi surat itu, isi kalimat Heraklius itu ditulis di dalam surat. Dia utus orang yang ia percaya namanya At-Tanuhi, ya, At-Tanuhi. Dan waktu itu ada seseorang yang pernah bertemu dengan At-Tanuhi, dan At-Tanuhi ini usianya sudah sepuh, tapi penglihatan masih kuat. Jadi At-Tanuhi bilang, saya waktu itu diutus Heraklius. Maka ketika saya sampai kepada Nabi, banyak sahabat di sana. At-Tanuhi bilang, siapa di antara kalian yang akan menjadi saksi dari membaca suratku? Kata sahabat, Muawiyah. Ya, silakan Muawiyah. Maka kemudian At-Tanuhi membacakan, Heraklius bertanya, kalau surga itu seluas langit dan bumi, kan udah habis berarti. Langitnya ada di nerakanya ada di mana? Gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan, "Ara'aital lail idza jaa laisa kullu syai'." Coba engkau sadari, kalau sudah malam hari, kan malam ini menyeliputi langit dan bumi. Fa'ainan nahar, siang itu ada di mana? Nah, gitu kan. Ya, kalau sudah malam, siang itu ada di mana? Haitsu syaa Allah. Maka siang itu, kata At-Tanuhi, siang itu ya di tempat di mana Allah berkehendak, kata beliau. Ya, sama kira-kira kalau kita hari ini malam, tempat lain juga ada siang kan? Tapi tempat lain siang itu kan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika an-nar takunu haitsu syaa Allah azza wa jalla. Ya, kira-kira itulah neraka. Neraka itu ada pada tempat di mana Allah berkehendak, di mana dia tetap. Gitu. Dan Heraklius termasuk yang dikirimin surat dan punya adat, ya. Termasuk meskipun dia tidak menerima, tapi dia punya adat. Ya. Ada raja yang dikirim surat nggak punya adat. Itu raja siapa? Raja Kisra dari Persia. Surat Nabi itu dirobek. Maka kata Nabi SAW, kerajaannya akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai 7 malam utusannya datang ke Nabi, sudah dibunuh raja itu oleh keturunannya sendiri. Terjadi pertengkaran di internal mereka, rajanya dibunuh oleh keturunan. Baik. Maka jannah itu uiddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri orang bertakwa? Kalau kita kemarin baca buku pertama, kita udah kenal tuh ciri orang bertakwa. Ada yang masih ingat nggak? Ciri orang bertakwa yang paling asasi, paling utama itu apa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu paling asasi. Orang bertakwa itu bukan yang sholat, bukan yang zakat. Karena orang kita di sholat subuh pagi ini itu karena sesuatu yang asasi. Apa yang asasi itu? Orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mampu percaya, logika kita menerima, jiwa kita merasa tenang dengan satu konsep bahwa Allah yang tidak bisa dilihat bukan berarti dia tidak ada. Karena kita berpikir, ya logis, makanya agama ini nggak doktrin. Pokoknya Allah itu ada, nggak gitu. Cara Al-Quran dan Al-Quran itu dengan bukti-buktinya. Tapi akhirnya kita bisa beriman. Makanya orang yang mau beriman padahal dia tidak melihat langsung dengan empirik, makanya kebahagiaan yang terbesar itu ketika dibukakan tabir wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Nah, itu waktu itu rukun pertama, apa yang asasi. Nah, pada kesempatan rukun ke-27 ini terdapat ciri-ciri orang bertakwa berikutnya. Apa saja ciri-ciri orang bertakwa berikutnya? Minimal ada 3 ciri di sini. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang itu senang berinfak di kala sempit maupun di kala lapang maupun di kala sempit. Kalau pas kita lapang, kita berikan uang mudah. Makanya pas di kala lapang
Jangan berikan yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita di kala lapang lagi banyak uang, kita lupa berinfak. Kali-kalinya ada yang minta, kita cari uang 2.000 yang paling lecek. Ya. Itu kan kira-kira beda-beda tipis antara membantu sama bersih-bersih uang lecek. Kalau ada baksos, ada panitia bilang baju bekas. Nah, kadang-kadang banyak orang beda tipis antara membantu sama bersih-bersih rumah. Ya, judulnya baju bekas, tapi baju yang memang dia sendiri sudah nggak pakai. Nah, itu baju bekas. Nah, makanya berikan yang terbaik di kala lapang. Ketika di kala sempit, ketika lagi di PHK, ketika bisnis lagi turun, ketika kita dapat ujian, justru agama sudah mengajarkan teorinya nih, justru harus berinfak. Dan Nabi SAW mengatakan 1 dirham sama dengan 1.000 dirham. 1 dirham lebih besar daripada 1.000 dirham. Loh kok bisa 1 dirham lebih besar daripada 1.000 dirham? Karena ada orang memberikan 1 dirham sementara uangnya cuma 2 dirham. Ya, dia cuma beli uang 2 dirham. Ketika berinfak dia kasih 1 dirham, berarti 1/2 sama dengan 50%. Tapi ada orang memberikan 1.000 dirham, padahal uangnya 1.000.000 dirham. Tingkat pengorbanannya berbeda. Maka dari pesan Nabi itu kita belajar yang namanya berinfak itu bukan nilainya, tapi pengorbanannya. Yang namanya berkurban besok bukan angkanya, tapi berapa besar kita merasa rugi. Kalau orang dunia merasa rugi, tapi kita merasa untung menuju akhirat. Itu kan pengorbanan. Maka ayat ini juga sama maknanya. Kalau sahabat kemarin membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 274, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirra wa alaniyah. Dan orang-orang yang berinfak mau di malam hari, mau di siang hari, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi. Kalau sebelumnya kita belajar berinfak di kapanpun. Jangan sampai ketika banyak orang kita nggak berinfak, itu nggak boleh juga. Ya, saya nggak mau berinfak di kala banyak orang, khawatir dia, ya kan? Itu juga bukan pelajaran Islam. Ya kalau berinfak saja, nunggu nggak ada orang ya, belum tentu waktunya tepat. Jangan-jangan kita malah jadi lupa. Jangan-jangan kita kemudian disibukkan. Berinfak. Ya. Maka berinfaklah ya di kala sempit maupun di kala lapang, di kala sembunyi maupun terang-terangan. Justru ketika di kala sempit banyak berinfak. As-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak ujian dari Allah Subhanahu. Berikutnya, wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya, bahkan wal afina 'anil nas. Itu dia berpadu ya. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Dia itu menahan amarahnya sekaligus memaafkan. Ada orang menahan amarah tapi tidak memaafkan. Namanya apa? Dendam. Gitu ya. Ada orang memaafkan, ada orang marah tidak marah tapi punya unek-unek. Nah, itu juga namanya dendam. Itu penyakit. Maka ketika disebutkan jangan marah dan maafkan, itu bersihkan hati. Jangan sampai lagi ada penyakit hati yang akan ujungnya membawa pada penyakit fisik. Percaya nggak penyakit hati itu membawa pada penyakit fisik? Ya kan? Orang kalau punya penyakit hati masuk pada penyakit fisik. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi kita. Jadi Islam itu mau mengatakan lapangkan. Nah, ketika kita lapangkan jiwa kita, fisik kita pun insya Allah sehat. Karena kita nanti tulus, nggak mikirin orang lain. Makanya dalam sebuah azar disebutkan yaqulullah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, uzkuruni idza ghadibtu. Ingatlah aku kalau engkau sedang marah. Ya, azkuruka, maka aku pun akan ingat Allah, ingat engkau. Nah, ini sama dengan kalimat fazkuruni azkurkum. Ya.
idza qadibta fala uhlika fiman fiman ahlik fiman uhlik. Kalau kalian itu sedang marah, jangan sampai kemudian kalian lanjutkan marah itu, karena nanti kalian akan membuat satu bentuk kebinasaan bersama orang-orang yang binasa. Kemarin ada video, ada orang diserempet mobil, ya kan? Kemudian marah, dipukulin, ujungnya masuk penjara. Ada lihat videonya? Marah. Jadi orang kalau marah itu akhirnya lupa diri, rugi sendiri. Nah karena itu kata Nabi SAW, la taghdab wa lakal jannah. Ya, janganlah marah, bagimu adalah surga. Tapi orang marah itu tidak identik sama intonasi suara, ya. Jadi ada orang-orang yang suaranya keras, ya, misalkan dari Sumatera atau orang Arab, gitu kan, keras-keras, itu jangan ditafsirkan dia pasti marah, belum tentu, gitu ya. Jadi marah itu tidak identik dengan suara keras. Ada juga karena budaya. Nah Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang budayanya keras seperti orang Arab dulu, bahwa laisa syadid bisurah. Disebut orang kuat itu bukan karena dia jago gulat, ya, kalau jago gulat dia menang, bukan itu mah biasa, ya memang pantas. Tapi walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang ketika dia mampu marah, dia bisa menahan amarah. Ya. Makanya dulu ada Abu Dzar Al-Ghifari sedang pengen bawa kendaraan, bawa kudanya minum air sumur. Lagi mau minum, tiba-tiba datang kaum banyak. Jadinya dia nggak bisa minum itu. Abu Dzar marah. Bagaimana cara Abu Dzar? Abu Dzar akhirnya duduk. Habis duduk berbaring, gitu kan. Ditanya sama orang, Abu Dzar, kenapa kau tidur? Aduh, saya lagi marah banget, gitu kan. Jadi dia marah tuh ngikutin Nabi. Kata Nabi kan, kalau orang marah duduk, ya nggak bisa. Marah, masih marah juga berbaring. Nah, Abu Dzar begitu. Kenapa? Kok malah berbaring? Ternyata Abu Dzar lagi marah. Saya marah benar nih. Ya kan, mau diganggu, saya lagi ngurus ini, gitu kan. Tapi dia nggak tunjukkan kepada kaum tersebut, gitu ya. Maka rawatlah diri kita, karena kekuatan kita sebagai seorang laki-laki adalah ketika kita mampu menahan amarah. Apalagi amarah seorang suami kepada istrinya. Ya. Kita ini kan belum teruji di medan perang, ya kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu sudah teruji di medan perang, ya kan? Tapi kalau dimarahin istrinya, beliau diam, ya kan? Sayyidina Umar kalau dimarahin istrinya, diam. Sayyidina Ali dimarahin istrinya, diam dan keluar tidur-tiduran di pasir. Nah, ada seorang murid saya cerita, Ustaz, saya punya orang tua, bapak, ya, orang di Jawa. Ibu saya itu tukang ngomel. Kalau ibu saya lagi ngomelnya panjang, bisa sejam. Bapak saya itu diam. Pernah suatu malam baru pulang, bapak saya ngomelin. Bapak saya langsung duduk di kursi tamu, iya gitu kan. Ngomel panjang ibu saya. Saking panjangnya bapak saya ketiduran. Habis tidur, Pak bangun Pak, saya lagi marah nih kata ibunya. Ya udah marah, saya ngantuk gitu. Nah itu laki-laki yang benar tuh begitu. Ya, laki-laki itu kalau ibu marah, ya biasanya memang ibu tuh seharian nggak punya teman ngomong. Siapa teman ngomongnya? Pas ada kita senang dia. Nah dia sering pengen ngungkapin obat-obat aja, sehat itu. Ya kan? Jangan ditahan, itu bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki bisa menahan amarah, perempuan keceplosannya nggak bisa. Ya, dia ngomong panjang. Ya setelah puas kan dia capek sendiri. Nah habis itu nanti baru kita rangkul, kita peluk. Nah itu cara laki-laki. Ya. Berikutnya adalah, ya Allah katakan orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah.
kemudian orang itu melakukan fahisyah, kalau disebut fahisyah itu selalu identik dengan kemaluan. Al-zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, dia berlaku tidak adil pada dirinya, dia melakukan dosa. Zakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Kalau kita segera ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang akan mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi kalau kita ingin punya dosa, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Nabi SAW saja mengatakan, ini astaghfartu fil yaum wa atubu ilaihi aktsaru min 70 marrah. Nabi saja seorang nabi yang dosanya diampuni Allah, sehari istighfar dan bertaubat kepada Allah lebih banyak daripada 70 kali. Makanya kalau kita punya banyak dosa, bersegeralah kita wudu. Kata Nabi, man tawadda'a, yakni nahwa wudu, barang siapa yang melakukan wudu seperti wuduku ini, artinya wudu Nabi kan wudu yang paling sempurna. Barang siapa yang wudu dan wudunya bagus, ya, summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, dan di antara wudu dengan sholat 2 rakaat nggak ngomong, dia diam, pokoknya dia fokus untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini menjelaskan bahwa orang yang ingin bertaubat, di antara kaifiatnya adalah baguskan wudu, jangan berbicara, langsung sholat 2 rakaat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya iblis itu akan selalu mencoba menyesatkan manusia, ya, akan selalu mencoba menyesatkan manusia. Tidak ingin kemudian manusia itu berada di jalan yang lurus. Dan ada yang mengatakan, kalau aku habis tobat dosa lagi, kalau aku bertobat lagi, diampuni Allah atau tidak? Kira-kira kita pernah bermaksiat, kemudian kita bertaubat, setelah itu kita bermaksiat lagi, diampuni Allah kan? Diampuni Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Setiap kali dia bertaubat kepadaku, maka aku akan mengampuni. Ada yang bilang, wah kalau gitu Ustaz, gak apa-apa, saya maksiat dulu aja sekarang, nanti saya bertaubat kepada Allah. Silakan, tapi apakah engkau yakin engkau tidak mati ketika bermaksiat kepada Allah? Kan begitu? Ya. Dan Allah itu Maha Adil. Apakah sama orang yang selalu menjaga dirinya dari maksiat dengan orang yang bermaksiat berulang kali? Itu juga tentu tidak sama. Karena itu, tapi tetap ada satu keyakinan, seberapapun dosa sahabat-sahabat kita, kalau antum sebenarnya punya sahabat, punya banyak dosa, mungkin dia dulu pernah LGBT, ya kan? Orang-orang LGBT itu kan tahu bahwa dia salah, ya, akhirnya dia pengen bertobat, dosaku diampuni nggak ya? Ya, jangan bilang dosamu apa? LGBT, berat kan? Kalau LGBT berat, kayaknya nggak akan diampuni. Jangan. Kalau orang itu ingin bertaubat, dia curhat sama kita, ampun, masya Allah. Sedikit orang yang mau bertaubat kepada Allah. Ya, bertobat, ayo saya dampingi engkau untuk bertaubat kepada Allah. Saya akan jadi sahabatmu yang terbaik. Begitu harus. Baik, itu pembacaan kita pada ayat 136. Kita lanjutkan bacaan kita. Ya, saya baca, antum mengulangi. Qad khalat min qablikum sunan. Silakan. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
أعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يمسسكم قوم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajarannya. Yang pertama yang ingin saya highlight dari sekian banyak pelajaran dari 6 ayat yang kita baca tadi adalah pertama kalimat fasiru fil ardi, ya, berjalanlah keliling dunia. Fasiru fil ardi ini di dalam Al-Qur'an terulang 9 kali. Ya, di dalam Al-Quran terulang 9 kali. Saya sering menjelaskan dalam kerangka menjadi orang yang cerdas itu, dia oleh Al-Quran dibiasakan untuk pertama Iqra, membaca. Langkah kedua dia dibiasakan untuk mengamati, yara. Langkah ketiga dia dibiasakan untuk meneliti, yanzur. Yang keempat dia dibiasakan untuk melakukan komparasi, siru. Jadi kenapa orang itu diperintahkan sampai 9 kali dalam Al-Quran untuk traveling? Fasiru fil ardi, traveling. Traveling itu Islami. Supaya ya fasiru fil ardi fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Supaya nanti dia bisa melihat bagaimana dampak-dampak dari apa? Macam-macam nanti. Dampak-dampak dari perbuatan orang-orang dahulu, dampak dari begini dan seterusnya. Contoh ketika kita berjalan ke kota Pompei, ya kan? Kita lihat bagaimana orang-orang Pompei dahulu dengan LGBT-nya, dengan seks bebasnya. Ya, kalau kita berjalan ke berbagai tempat kita bisa melihat komparasi. Ya, makanya umat Islam itu umat yang senang real lah.
senang berjalan. Program keluarga itu adalah program rihlah. Ya, kalau ada hari libur, ini bulan 6 bulan 7 libur, Pak Rama. Ya, rihlah kemana? Nah, rihlah. Jangan rihlah virtual saja ya. Jadi kadang-kadang itu beda rasanya. Rihlah virtual itu, ya saya sering Ustaz, tolong Ustaz isi kajian rihlah virtual ke Turki. Ya nggak enak itu. Rihlah virtual ini nggak enak ya. Harus serius jalan. Ya. Indonesia ini saja kalau traveling ini nggak selesai. Panjang ya. Kita mau mikir keluar negeri Indonesia saja. Jawa saja seluk-beluk keliling Masya Allah. Habis Jawa Sumatera, habis Sumatera Bali, habis Bali Lombok kan gitu. Nah, kalau Papua dulu dah ya agak berbahaya kan. Ya, paling kerajaan 4 dan seterusnya. Jadi lakukanlah perjalanan di bumi untuk menjemput segudang hikmah. Yang kedua yang ingin saya highlight di sini, kalimat ini penting bagi kita semuanya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamun in kuntum mu'minin. Kalau betul engkau beriman, orang beriman itu enggak pernah merasa rendah diri di hadapan orang lain. Maka saya tulis ini, percaya dirilah sebagai muslim dalam menarasikan ide dan gagasan yang Islam. Kita ini punya ide gagasan yang luar biasa dari Al-Quran. Antum mau ngobrol satu forum sama psikologi, antum pelajari ayat-ayat psikologi dari Al-Quran, antum sudah bisa percaya diri dengan dia. Mereka belajar 4 tahun dengan teori-teori kebingungan orang barat, antum belajar dari bimbingan Allah. Lebih percaya diri mana? Dan apa yang antum sampaikan, nanti mereka terima. Cara ngetesnya adalah sampaikan kepada publik, gak usah sebutin ini dari Al-Quran. Orang akan percaya diri, begitu. Ya. Maka kemudian jadilah orang percaya diri. Tapi orang percaya diri bukan sekedar percaya diri kosong. Kita percaya diri karena ilmu. Orang percaya diri itu karena ilmu. Orang lain mungkin percaya diri karena apa? Badannya tinggi, kulitnya putih, wajahnya ganteng. Dia percaya diri karena fisik. Tapi kita percaya diri karena narasi. Dan orang itu dimuliakan karena narasinya, karena idenya. Dan idenya yang disampaikan. Bukan orang belajar agama punya narasi, dia diam. Tidak. Dan Islam itu kan hadir untuk memenangkan pertarungan wacana. Nah kemudian pelajaran yang berikutnya yang juga penting yang kita highlight adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan itu adalah sesuatu yang dipergilirkan. Kadang-kadang umat Islam kalah, kadang-kadang umat Islam menang. Kenapa ada kemenangan dan kekalahan? Apa hikmahnya? Ada 4 hikmah dari ayat yang kita baca tadi. 1, untuk membedakan mana muslim dan mana kafir. Setiap pertarungan wacana itu akan membelah manusia kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, akan membuka peluang pintu-pintu kesyahidan. Ya, ketika kita berada dalam kondisi kalah, kita ingin berjuang. Katakan kita dijajah. Waktu itu kita dijajah oleh Belanda. Kita ingin berjuang. Di sana dibuka pintu-pintu syuhada. Pintu-pintu syuhada itulah yang mengantar kepada kemenangan. Kemudian Allah katakan, Allah ingin lihat siapa yang punya semangat jihad di antara kalian. Dan Allah ingin lihat siapa yang mampu bersabar. Jangan sampai dia katakan aku beriman padahal mereka belum pernah diuji. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan yang konsepnya kira-kira kalau bahasa orang hari ini adalah musuh tidak dicari, tapi kalau datang jangan berlari. Kira-kira begitu. Nah, itu konsep itu ada dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW mengatakan la tamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Fasallallahu al-afiyah. Selalulah minta keselamatan dari Allah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau engkau ketemu musuh, bersabarlah. Makna bersabar itu bukan lari ya. Bersabar itu maksudnya teguhkanlah hati kalian. Kenapa? Wa'lamu annal jannah tahta zilal suyuf. Ketahui oleh kalian bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Ya, itulah kenapa beberapa negara benderanya pakai pedang, termasuk Saudi Arabia. Tapi kabarnya akan diganti bendera. Jadi dalam konteks dulu kan senjata yang dipakai memang pedang. Dan pedang itu adalah ciri penegak keadilan. Pedang Islam itu pedang penegak keadilan. Kalau pedang selainnya mungkin saja penegak
kezaliman. Ya. Baik, berikutnya ya, karena waktu yang terbatas kita tidak akan baca. Di sini saya ingin meng-highlight beberapa pelajaran dari ayat 144 sampai ayat 148. Ketika Allah mengatakan wa Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, bahwa Muhammad itu hanyalah seorang rasul meskipun sudah ada beberapa orang rasul sebelumnya. Ya, berapa orang jumlah rasul dalam sejarah kehidupan? 25. Jumlah rasul berapa? 25. 25. 5. Pagi ini disempurnakan jawabannya. Jumlah nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada 124.000. Dari 124.000 itu jumlah rasulnya ada 315. 315. 25 itu apa? 25 itu jumlah nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi sosoknya ada, itu ada 3. 25 tambah 3 itu adalah 28 sebenarnya sosok nabi yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Di jumlah nabi secara umum kata Nabi Muhammad SAW ada berapa? 124.000 nabi. Bahkan di rubuk ke-6 surah Al-Baqarah kita kemarin belajar bahwa Bani Israel pernah membunuh satu hari berapa orang nabi? 300 orang nabi satu hari Bani Israel. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad itu Rasulullah. Dia adalah Rasulullah dari kalangan manusia. Dia bukan Tuhan, maka jangan tuhankan dia. Nah, ayat panjang ini sebenarnya cerita tentang apa? Ayat panjang ini cerita tentang fitnah Uhud, ya, tentang fitnah Uhud. Jadi di perang Uhud itu kan kita belajar ada pasukan yang tidak taat, ya, pasukan pemanah. Berapa orang jumlah pemanah Bukit Uhud? 42 atau 47? 50. Oh, 50. Ya. Yang istiqomah nanti ada 10. Nah, jadi pasukan pemanah di atas jangan turun ya. Mau kami menang, mau kami kalah, ya, jangan turun. Siap. Lupa. Nah, dan ayat ini menjelaskan kalau kita ikuti perintah Allah, kita akan dimenangkan. Menang. Ghanimah banyak. Maka kaum muslimin mengumpulkan ghanimah. Yang atas melihat, wah, ghanimah banyak nih. Udah menang nih kita. Turunlah kan. Begitu turun, Khalid bin Al-Walid kan panglima perang luar biasa itu waktu masih kafir. Dia lihat, wah, aman nih, gak ada yang jalan di atas. Dia balik, dia serang ke atas, dibunuh semua pasukan pemanah di atas. Nah, muncullah akhirnya tidak ada yang melawan di atas, muncul pertempuran tiba-tiba. Dan waktu itu Ibn Umayyah sempat melukai Nabi SAW dan dia mengira dia sudah berhasil membunuh Nabi. Maka dia katakan bahwa aku sudah pukul Rasul dan kepala beliau sudah bocor. Dan kalimat itu dimaknai oleh orang lain bahwa Nabi sudah mati. Maka ketika Nabi sudah mati, orang-orang kemudian mulai lemah, mulai berlarian, mulai kocak-kacir. Ya, kecuali beberapa sahabat yang menghampiri Nabi. Ada 2 saat dulu yang kemudian menghampiri Nabi SAW. Maka orang-orang terbagi pada 2 waktu itu. Ada yang bilang begini, satu, ya kalau Nabi mati, buat apa lagi kita hidup? Ayo kita serang, tapi nggak pakai rencana. Ayo kita serang saja. Tapi ada yang kemudian khawatir takut. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ya, bahwa Nabi bisa mati. Tapi kalau Nabi mati, apakah engkau kemudian kembali dari jalan Islam ini? Dan pada faktanya Nabi kemudian tidak mati. Nah, karena itu kemudian pelajarannya adalah Muhammad itu adalah utusan Allah, seorang manusia, bukan Tuhan. Maka ada atau tiadanya Nabi atau hidupnya telah memberikan motivasi, tiadanya jangan sampai mengurangi motivasi kita. Dan inilah diantara yang diingatkan oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar ketika Nabi wafat di masanya. Ketika Nabi wafat, Umar marah kan. Ya, akhirnya diingatkan oleh Nabi SAW, engkau ini ingin menyembah Nabi atau menyembah Tuhan? Kalau Nabi dia sudah wafat,
Ya, dan itu adalah fitrah, gitu kan. Baik. Terakhir Quran surat Ali Imran ayat 149 sampai ayat 152 ya, sampai 152 atau 153, 152 sebenarnya. Ya, ini kebanyakan. Sampai ayat 152. Pelajaran yang diambil dalam pelajaran ini adalah yang pertama, waspadalah dengan tipu daya orang-orang kafir dalam pertarungan wacana dan fisik. Ya. Jadi orang-orang kafir itu tidak senang dengan kemenangan Islam dan mereka selalu ingin kita ini kembali kepada kekufuran. Ya. Yang kedua, jangan pernah menjadikan dunia ini sebagai impian kecuali untuk mengejar akhirat. Ya. Kenapa kita bekerja untuk akhirat? Kata Nabi, supaya banyak bersedekah. Kenapa engkau menuntut ilmu? Juga karena akhirat. Kenapa engkau menikah? Karena akhirat. Maka semua agenda kita di dunia adalah untuk akhirat kita. Maka belajarlah ilmu akhirat untuk ditegakkan di dunia. Makanya tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu itu harus beragama. Dan narasi ini ditutup dengan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam itu percaya diri dengan narasi Islam, mereka bersatu kokoh, orang-orang kafir itu akan gentar. Ya. Dan inilah kekhususan yang diberikan Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Nabi Muhammad SAW ini beserta umatnya, beserta kita semuanya, ditolong oleh Allah dengan dihadirkannya rasa takut pada diri orang-orang kafir. Itu salah satu. Ya, dari 5 kekhususan Nabi SAW itu salah satunya adalah musuh-musuh kita diberikan rasa takut kepada kita. Tapi syaratnya satu, kita itu harus betul-betul dalam kondisi percaya diri dengan narasi-narasi agama kita. Ala kulli hal, dari duduknya kita pagi ini, sepertinya kita dimotivasi untuk menjadi seorang muslim yang percaya diri, itu kira-kira. Dan muslim yang percaya diri itu adalah muslim yang teguh, muslim yang sabar, muslim yang mampu bersabar, ya, dalam menunaikan tugas-tugasnya sebagai seorang muslim. Kita dihadirkan pelajaran-pelajaran tentang ketidakteguhan pasukan pemanah, kita diajarkan tentang kelemahan orang-orang sebelumnya. Maka mudah-mudahan dengan keteguhan kita dalam agama ini menjadikan kita menjadi semakin meningkat dalam ketakwaan kita. Karena pada akhirnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Disebut sebenar-benar ketakwaan karena ciri-ciri orang takwa itu satu persatu terus kita tambahkan ke dalam diri kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditambahkan dari antum semuanya? Tidak ada? Ya, silakan Bapak. Silakan. Tanya Ustaz, apa kira-kira hikmah yang traveling tadi Ustaz? Kalau dihubungkan dengan di rubuh ini tentang ketakwaan, termasuk percaya diri tadi itu, maka ada kira-kira hikmah yang itu Ustaz? Ya, tadi bismillahirrahmanirrahim, saya sebutkan bahwa orang traveling itu hikmahnya adalah untuk bisa melakukan komparasi dari satu konsep yang dia miliki dengan konsep yang ada di tempat yang lain. Konsep dalam konteks apapun, ya, dia bisa mendapatkan hikmah yang luas, dia bisa melihat bagaimana penerapan nilai-nilai Islam di tempat yang lain, ya, dan itu akan meningkatkan wawasan atau sakofah. Dan kalau orang wawasannya luas, orang yang banyak piknik istilahnya, orang banyak baca buku, orang banyak travel, itu kan banyak piknik baca, piknik rihlah, piknik literasi, maka orang itu akan bijak. Nah, kebijaksanaan itu adalah salah satu kesempurnaan daripada ketakwaan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang itu semakin sempurna imannya kalau akhlaknya semakin terpuji. Nah, keterpujian akhlak itu sangat didukung
oleh keluasan sakofah dan kebanyakan pengalaman baik. Nah, pengalaman baik itu bisa ditambah dengan memperluas jangkauan pengalaman kita. Karena itu kita tidak diperkenankan sebenarnya kecuali kita punya kesibukan khusus ya, untuk tetap berada pada satu tempat saja. Kenapa saya katakan kecuali ada sebab-sebab khusus? Karena ada ulama besar yang karena sebab-sebab khusus tidak traveling. Yaitu siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu lahir, besar, wafat di Madinah, nggak pernah keluar Madinah kecuali naik haji. Tapi kenapa? Karena memang dia disibukkan dengan ilmu dan pengembangan ilmu. Tapi selebihnya Syafi'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Hanbal itu traveling, Gaza, Palestina, Mesir. Imam Al-Ghazali apalagi, ya kan? Bani Seljuk, Mesir, ke Palestina, balik lagi ke Atusi. Jadi orang-orang dulu itu traveling. Ya, makanya anak-anak kita bimbing saja mereka untuk keliling ke luar negeri untuk kemudian mengambil standar-standar internasional supaya nanti dia bisa bergerak memperjuangkan Islam ke lokalan. Kira-kira demikian. Ada yang lain? Silakan. Baik, ibu-ibu ada, kalau tidak ada mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Bertawassul dengan duduknya kita pagi ini, mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Dan Allah mudahkan kita dalam beramal saleh bil taufiq, dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.